Iya, seperti tadi yang sudah diperkenalkan, tadinya saya pikir mau perkenalan dulu sebelum khotbah. Oh ternyata udah dikenalin duluan. Terima kasih ya Pak Hari. Nah saya, Bapak Ibu Saudara, hari ini satu perikop yang diberikan kepada saya terambil dari Kisah Para Rasul ayat yang ke-14 sampai 44 yang sudah kita baca tadi ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya praktek itu saya selalu begitu ya, bukan sering, selalu ditempatkan di komisi sekolah minggu, Sunday School gitu ya. Jadi salah satu tugas saya adalah selain membina guru-guru sekolah minggu itu saya mengajar anak-anak. Nah saudara, nanti saya tuh menemukan bahwa untuk mengajar anak-anak itu tidak segampang yang saya bayangkan. Kan kita bilang, aduh anak-anak masih kecil, kita ngomong aja juga mereka pasti terima, apa aja mau salah juga gitu ya. Nah tapi anak-anak zaman sekarang itu pintar-pintar begitu ya saudara. Beberapa minggu yang lalu saya mengajar anak-anak kelas 3 sampai kelas 4. Itu saya berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan itu memelihara bangsa Israel yang kelaparan dengan cara yang unik, yaitu waktu mereka berperang dengan tentara Aram, tentara Aramnya dibuat oleh Tuhan itu kocar-kacir dari perkemahan, sehingga tuh perkemahan tuh kosong. Jadi bangsa Israel bisa datang untuk mengambil barang-barang milik bangsa Aram. Jadi mereka tidak lagi kelaparan dan kesusahan. Nah waktu saya cerita Bapak Ibu ya, tiba-tiba ada seorang anak kelas 4 angkat tangan. Lause, bukannya kita mengambil barang milik orang lain itu mencuri ya Lause? Nah, jadi Tuhan itu kok membolehkan bangsa Israel mencuri ya Lause? Saudara, jantung saya tuh mau lompat keluar waktu anak itu nanya begitu ya. Terus jangan nanya ke saya jawab apa waktu itu, saya nggak ingat juga saking belanknya. Tapi saudara, kemudian setelah saya mengajar, saya ingat saya cerita kepada teman pelayanan saya bilang, waduh anak zaman saya pintar-pintar ya, anak zaman sekarang tuh pintar-pintar ya. Sampai saya kapok, takut begitu ya untuk ngajar lagi. Nah, saudara, kita melihatnya bahwa ketika dalam pembacaan Alkitab misalnya ya, atau di dalam kehidupan kita, mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang kita miliki di dalam hati. Waktu pendeta hamba Tuhan itu berkhotbah, atau kita membaca firman, atau kita mendengarkan begitu ya, firman atau pemaparan dari orang lain. Kemudian kita mungkin punya banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam hati ya. Pertanyaan itu bisa pertanyaan doktrin, misalnya kenapa ya Lause Allah itu bisa Tritunggal, kenapa Allah itu 3 tapi 1, terus kenapa ya Yesus itu makan ikan bakar ya sesudah bangkit, kenapa nggak makan steak, loh memang nanti kalau di surga kita bisa makan ya Lause. Nah Bapak Ibu, saya bisa jamin gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya doktrinal, yang sifatnya pemaparan gitu ya, saya itu mungkin bisa jawab walaupun sambil terbata-bata gitu ya dengan kesulitan. Tapi hamba Tuhan itu pasti bisa jawab. Tapi saya menemukan bahwa di dalam kehidupan ada satu pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab di dalam kekristenan, yaitu pertanyaan ini. Kalau Tuhan itu powerful gitu ya, lalu kenapa? Kalau Tuhan itu begitu besar, kenapa saya juga harus mengalami masalah yang besar juga? Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang maha kuasa, lalu kenapa saya harus mengalami sakit penyakit? Saya harus mengalami kehilangan di dalam keluarga saya. Saya harus mengalami kesulitan di dalam bisnis saya, di dalam kehidupan saya. Kenapa? Saudara, waktu saya pelayanan ada seorang ibu itu datang kepada saya. Kemudian dia cerita temannya. Dia cerita kepada saya. Dia panggil saya Cincin gitu ya. Saya punya nama Mandarin yang biasa lebih gampang orang panggil itu saya Cincin ya. Cing, saya mau tanya gitu. Cincin tahu nggak bapak itu? Dia kemudian menunjuk salah satu bapak yang memang waktu itu ada di bidang gereja juga. Dia bilang, bapak itu dulu itu punya toko komputer, itu terkenal sekali dan sangat kaya begitu ya. Setiap Natal dia akan kasih hampers kepada hamba-hamba Tuhan, dan hampers itu mahal. Terus tiba-tiba suatu hari itu bisnisnya bangkrut. Bangkrutnya bukan hanya bangkrut ya, bangkrut, ada orang bangkrut tapi masih bisa survive gitu ya. Tapi benar-benar ini sampai dia habis gitu ya, tidak punya apa-apa, bahkan untuk makan pun itu dia bingung. Kemudian di saat yang sama, beberapa waktu setelah itu, anaknya perempuan satu-satunya itu tiba-tiba pulang dari karya wisata, tiba-tiba sakit demam. Setelah dirawat beberapa hari, dilarikan ke rumah sakit, dia meninggal. Istrinya yang di dalam waktu itu melihat anaknya satu-satunya itu meninggal, dia kena depresi berat. Dia harus minum obat untuk obatin depresi. Kemudian percakapan itu ditutup oleh si ibu bertanya kepada saya, Cing, kenapa ya? Padahal bapak itu cinta Tuhan, dia cinta gereja. Tapi kenapa
Saudara, kalau saudara di dalam posisi saya, saudara jawab apa? Apakah kita kemudian akan bilang dengan santai gitu, oh karena Tuhan itu punya rencana, semua yang Tuhan aturkan itu pasti ada kebaikan untuk kita. Oke, apakah saudara berani bilang begitu di depan Bapak itu? Apakah saudara berani katakan kepada Bapak itu, Bapak jangan khawatir, jangan takut, Tuhan itu punya rencana, punya kebaikan untuk Bapak. Walaupun Bapak itu usahanya bangkrut, anak Bapak meninggal, istri Bapak depresi, tapi ada kebaikan Tuhan. Saudara berani bilang begitu? Saudara, di dalam keterbatasan saya hanya dijawab, saya tahu Tuhan itu punya rencana, tapi saya tidak tahu kenapa Bapak itu harus mengalami hal seperti itu. Saudara, pertanyaan-pertanyaan kenapa Tuhan, kenapa? Itu mungkin juga adalah pertanyaan yang sering kita alami di dalam kehidupan. Atau kita tahu banyak orang bergumul dengan pertanyaan ini. Saudara, hari ini kita mau dikuatkan, diingatkan, dan juga ditegur lewat pembacaan firman yang akan kita baca dan renungkan hari ini. Saya kembali mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Karena kita tadi sudah membacanya semua ya, 14-44, saya mengajak kita untuk meng-highlight satu bagiannya, yaitu pasal 27 ayat 21 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 21 sampai 26. Saya akan membacakannya bagi kita di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru ya. Karena mereka, yaitu Paulus dan orang-orang yang ada di kapal, beberapa lamanya tidak makan, maka berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, sekiranya nasihatku itu dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terhindar dari kesukaran dan kerugian ini. Sekarang juga di dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bersemangat, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yang memiliki aku dan yang kusembah, berdiri di sisiku dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu, semua orang yang berada bersamamu di dalam kapal ini akan selamat. Sebab itu tetaplah bersemangat saudara-saudara, kata Paulus, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Saudara-saudara, sebelum kitab yang kita baca barusan di pasal 27 ini adalah latar belakangnya gitu ya, bahwa 2 tahun sebelumnya Tuhan itu pernah berfirman kepada Paulus bahwa nanti kamu itu akan pergi ke Roma, kamu akan menghadap Kaisar dan kamu akan memberitakan Injil kepada Kaisar di Roma. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa bangsa Yahudi itu dijajah oleh bangsa Romawi gitu ya. Jadi Roma itu salah satu pusat, salah satu tempat yang besar. Kalau orang zaman dulu bilang Roma itu adalah pusat inti bumi gitu ya, pusat bumi. Nah, Paulus itu ada di mana? Nah, kalau kita lihat gambarnya itu ada di sebelah kiri ya, di bawah situ. Dan untuk pergi ke Roma itu nggak bisa satu kali naik kapal gitu ya, nggak segampang saya dari Indo ke Sydney naik satu kali pesawat bisa direct gitu ya. Mereka harus naik kapal dan harus pindah-pindah berkali-kali sebelum mereka akhirnya bisa sampai ke yang atas itu, ke Roma. Jadi bisa lihat ya, dari ujung itu ke ujung gitu, untuk dia sampai ke Roma. Nah, tapi pada waktu firman Tuhan itu datang kepada Paulus tuh belum tahu gimana caranya saya bisa sampai ke Roma, kapan waktunya, gimana cara Tuhan panggil saya ke sana. Dia belum tahu. Tapi ada satu hal yang pasti yang Paulus pegang, yaitu kalau Tuhan itu sudah berkehendak, dia itu pasti akan menggenapi janjinya, menggenapi rencananya. Kalau Tuhan bilang Paulus ke Roma, Paulus sebarkan Injil, maka Paulus percaya pasti kehendak Tuhan itu jadi apapun konsekuensinya. Dan benar, tibalah waktu yang dijanjikan itu yang kita baca di pasal 27 ini, waktu ketika Paulus itu punya kesempatan untuk datang ke Roma. Tapi dia datang itu bukan sebagai orang bebas, dia datang sebagai tawanan. Jadi Paulus itu melayani di daerah Kaisarea, kemudian dia itu banyak yang membenci dia karena memberitakan Injil Tuhan yang benar. Jadi dia dibawa ke pengadilan, berkali-kali dibawa ke pengadilan. Dan di setiap pengadilan itu Paulus yang menang, karena mereka tidak menemukan kesalahan. Tapi Paulus bilang, saya mau naik banding kepada Kaisar. Kaisar di mana? Di Roma.
Jadi dengan jalan itulah sebagai tawanan, sesuatu yang tidak pernah Paulus bayangkan sebelumnya, kehendak Tuhan itu digenapi lewat diri Paulus. Nah, kalau untuk mencapai ke Roma itu dia butuh waktu 4 minggu naik kapal, kalau lancar semua fine-fine gitu ya. Nah, tapi waktu kita lihat di pasal 27 di ayatnya misalnya yang 1 sampai ke 13 ya. Jadi ketika mereka awal berlayar itu banyak badai saudara ya. Terus mereka akhirnya dengan susah payah terengah-engah gitu, kehabisan tenaga, mereka sampai di satu tempat itu namanya Pelabuhan Indah. Nah, di Pelabuhan Indah itu kemudian Paulus berkata kepada seorang perwira yaitu Julius yang menjaga dia sebagai seorang tawanan. Dia berkata pada Julius gitu, Julius, ini ya lagi zaman badai gitu ya. Kalau kita berlayar sekarang itu nanti resikonya tinggi. Kita bisa kehilangan kapal, bisa kehilangan harta benda, yang paling mematikan nanti kita bisa kehilangan nyawa. Saya mau propose satu rencana. Gimana kalau kita berhenti dulu di Pelabuhan Indah, kita tunggu sampai musim badai itu lewat, supaya nanti kita aman nih sampai ke Roma dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, tapi sayangnya Julius ini lebih percaya kepada awak kapal itu. Awak kapal bilang, jangan tunggu di sini. Ini pelabuhannya kurang bagus. Kita tetap berangkat aja. Nah, saudara, memang kalau daripada mempercayai perkataan seorang tahanan, lebih baik percaya kepada pelaut, bukan? Kan pelaut yang lebih tahu ya. Tapi pada zaman itu ketika, kalau kita lihat konteksnya itu di hari puasa ya. Jadi bulan-bulan di hari puasa itu memang bulan yang riskan untuk mereka itu berlayar, banyak badai. Jadi orang tuh takut untuk berlayar di situ. Kalau mereka menuruti saran Paulus untuk tunggu di situ, itu tunggunya bukan cuma 1-2 hari saudara, bukan 1-2 minggu, 3-4 bulan mereka harus tunggu di situ. Jadi Julius berpikir, daripada dia menunggu 3-4 bulan bersama dengan 200 tawanan lainnya, lebih baik mereka cepat-cepat pergi sekarang sebelum badainya datang. Jadi cepat selamat sebelum badainya datang. Oke, kemudian akhirnya Paulus itu gagal meyakinkan mereka. Dan mereka pergi melanjutkan perjalanan. Dan tempatlah ternyata seperti yang dikatakan oleh Paulus, terjadi badai yang sangat besar. Kapal itu diombang-ambing. Kalau kita lihat di ayat 15 sampai 20 gitu ya, ada situasi yang sangat gawat. Dikatakan kapal itu dilanda dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian di ayat yang ke-18, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari tidak kelihatan matahari dan bintang-bintang, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Nah, saudara, saya tidak pintar tentang kelautan gitu ya, karena saya sekolah teologi, bukan sailor. Tapi yang saya tahu ini ada situasi yang sangat gawat. Dari mana? Karena dibilang mereka itu sampai tidak bisa membalikan kemudi. Mereka menyerah, kapalnya mau dibawa kemana terserah. Kemudian mereka juga harus buang semua harta milik mereka. Bahkan dikatakan alat-alat kapal itu juga mereka buang, saudara. Sampai mereka tidak bisa lagi melihat bintang dan matahari. Jadi semua alat kapal, alat bantu itu mereka buang ke laut supaya kapalnya itu gak berat. Jadi mereka tidak punya nanti apa-apa di dalam kapal mereka, selain nanti kita lihat bahan makanan yang akan mereka makan satu kali sebelum mereka buang lagi ke laut. Saudara, di dalam ayat-ayat ini kita melihat ya, mereka itu sampai nggak punya kontrol apapun di dalam hidup mereka. Kendaliin kemudi nggak bisa, mau pergi kemana juga nggak bisa, mau makan juga nggak bisa, mau lihat bintang matahari juga nggak bisa gitu ya. Tapi kita melihat bagaimana ketika manusia itu tidak punya kontrol, tapi Tuhan itu tidak pernah lepas kontrol. Kontrol Tuhan itu masih ada di dalam hidup mereka. Para pelaut, kapten kapal, bahkan para penumpang gitu, semua udah menyerah. Mereka kaget dengan adanya badai walaupun sudah diperingatkan. Mereka tidak punya kontrol terhadap badai, tapi Tuhan itu tidak kaget, saudara. Tuhan tahu bahkan akan ada badai dan Tuhan tahu akan membawa mereka keluar dari badai sesuai janjinya kepada Paulus.
Bahkan ketika Paulus itu sepertinya gagal untuk meyakinkan para Paulus jangan berlayar. Tapi di tengah kegagalan itu, kehendak Tuhan itu masih terjadi. Kehendak Tuhan itu masih bekerja di dalam hidup mereka. Saudara, kalau ada satu hal utama yang bisa kita pelajari di dalam badai kehidupan adalah ketika betapa tidak berdayanya kita dan betapa maha kuasanya Tuhan. Dalam momen lancar-lancar dan biasa di dalam hidup, kita mungkin akan berkata, saya fine kok selama ini tanpa Tuhan. Saya bisa sampai sekarang itu saya survive karena kerja keras saya sendiri kok. Tuhan gak ikut campur kok. Lalu kenapa Tuhan itu minta saya untuk datang kepada Dia? Tuhan minta saya untuk menyembah Dia. Saya ada di sini sekarang karena kerja keras saya, kegigihan saya. Saudara, justru ketika ada badai di dalam hidup saudara, itu adalah momen Tuhan itu mengingatkan, hei, kontrol kamu di dalam kehidupan itu sangat sedikit. Tuhan itu lebih kuasa, lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Bahkan di dalam kegagalan dan kelemahan kita pun, Tuhan itu menunjukkan kuasanya. Kita bisa gagal, saudara, tapi kehendak Tuhan tidak pernah gagal. Seperti tadi Pak Hari sudah katakan ya, kalau kehendak Tuhan itu masih ada dalam kehidupan kita, apapun masalahnya begitu ya, kalau Tuhan masih berkehendak lanjut gitu ya, tugas di dalam dunia masih banyak, maka apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan pasti jadi. Kalau Tuhan belum bilang kamu udah selesai di dalam dunia, kehendaknya masih bilang kamu harus tetap jalan untuk jadi berkat buat orang, kita jalan saudara. Tapi kalau kehendak Tuhan bilang sudah tutup, sudah selesai, sudah full savingnya, kalau kata Pak Pendeta Hari tadi bilang pulang, maka terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Jadi saudara, kalau kita kadang masih punya kekerasan hati, kita masih merasa kita fine dengan diri kita, kita kuat, kita punya kontrol besar terhadap diri sendiri, dan kemudian Tuhan berikan badai di dalam hidup kita, entah dalam bentuk apapun, itu artinya Tuhan itu masih mengasihi kita. Itu bukan bentuk hukuman. Saya sering menemukan begitu ya, dalam jemaat juga ada orang-orang bilang, saya cinta Tuhan kok, saya ke gereja, oh Tuhan saya kasih saya seperti ini. Atau ada orang-orang kemudian jemaat mengalami sakit keras, kemudian dia datang kepada hamba Tuhan, dia bilang, saya minta ampun kepada Tuhan, saya gak akan tinggalin Tuhan lagi, tolong jangan kasih saya sakit ini, tolong jangan kasih saya masalah ini. Saudara, badai itu belum tentu hukuman Tuhan. Saya tekankan, badai itu belum tentu hukuman Tuhan. Badai itu bisa bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita. Amsal 3 ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan itu memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, sama seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Justru karena kamu disayang oleh Tuhan, karena Tuhan itu masih mau kamu di dalam rencananya, maka Dia tarik kita kembali ketika kita jauh dari Tuhan. Dia pakai segala cara bagaimana supaya kita itu kembali kepada Tuhan. Itu kasih sayang anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur buat Tuhan yang begitu baik. Saudara, suatu kali ada seorang pahlawan reformasi yang sangat terkenal gitu ya, yaitu Martin Luther. Kita pasti sering dengar namanya. Nah, ada sebuah cerita yang dikatakan bahwa pernah Martin Luther itu murung selama berhari-hari, bahkan bisa dikatakan mungkin katanya dia mengalami depresi. Nah, istrinya yang melihat suaminya murung berhari-hari itu, dia berpikir gitu, kenapa ini suaminya ya? Tapi dia nggak berani tanya. Hari pertama dia lihat suaminya masih galau gitu ya, masih murung. Kemudian dia lihat hari kedua, oh masih murung lagi begitu ya. Terus tiba-tiba hari ketiga, istrinya itu tanpa berkata apa-apa, dia keluar dari kamar, dia pakai pakaian serba hitam, itu pakaian perkabungan. Terus Martin Luther yang dengan bingung itu berkata, siapa yang mati? Kok kamu pakai pakaian perkabungan? Kemudian istrinya bilang, loh, kamu nggak tahu? Tuhan kita itu sudah mati, kata istrinya. Wah saudara, Martin Luther, bapak gereja, bapak reformasi gitu ya, dia ngamuk kepada istrinya, bilang, jangan sembarangan kamu bicara. Mana mungkin Tuhan itu mati? Tuhan kita itu tidak pernah mati, kata Martin Luther. Lalu istrinya dengan santai berkata, oh Tuhan masih hidup ya? Lalu kenapa kamu kok murung kayak Tuhan itu sudah mati?
Lalu kenapa kamu kok menghadapi masalah kayak Tuhan itu sudah nggak ada? Wah saudara, pada waktu itu Martin Luther itu sangat tertegun. Dia bilang, benar ya, saya punya Tuhan yang hidup. Tapi waktu saya menghadapi masalah, saya itu berespons kayak Tuhan itu sudah mati. Saudara, badai itu selalu akan ada di dalam kehidupan kita ya. Mau itu tua muda, kita umur berapapun, apapun pekerjaan kita gitu ya, dimanapun kondisi hidup kita, saya yakin kita semua punya pergumulan. Tidak ada orang yang tidak punya pergumulan. Tapi yang membedakan kita, yang menentukan adalah bagaimana respons kita di dalam pergumulan itu. Masalah terbesar dalam kehidupan kita itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan yang terbesar. So, di dalam perikop yang kita baca juga tadi kita melihat bahwa Paulus itu beserta dengan 275 orang lainnya di dalam kapal, sama-sama terombang-ambing. Semua tenaga sudah mereka keluarkan, semua muatan sudah dibuang, dan yang paling gawat mereka itu nggak punya kompas. Jadi mereka tersesat di tengah lautan. Nah saudara, kalau misalnya kita tersesat, misalnya di satu tempat di hutan, atau saya begitu ya, baru datang tersesat di Sydney, minimal saya punya Google Maps saudara ya. Saya masih bisa lihat, oh saya itu di sini bisa naik kereta, atau saya bisa nanya ke orang. Terus kalau saya lapar, ya minimal saya punya uang lah sedikit ya untuk beli makanan, beli minuman. Tapi kalau orang tersesat di tengah lautan, barang itu sudah dibuang, mereka nggak punya kompas, itu harapannya apa saudara? Harapannya doa. Mau cari makan itu mau kemana gitu ya? Mau berenang juga nggak bisa, itu badannya besar. Mau minta tolong juga nggak ada orang. Mau telepon nggak punya HP, apalagi wifi saudara. Jadi mereka benar-benar dalam kondisi tidak punya harapan lagi. Maka dikatakan mereka udah putus asa, tanpa harapan, dan mereka dalam kondisi sudahlah, kita sebentar lagi akan mati. Tapi menariknya Paulus itu dikatakan dia berdiri di tengah-tengah mereka. Dia berdiri bukan untuk marah-marahin begitu ya. Tuh kan benar kata aku juga. Kan tadi aku udah bilang jangan berlayar. Sekarang badai kan? Siapa nih yang mau tanggung jawab gitu. Nah tapi Paulus itu dengan segala kerendahan hati, dia berdiri di tengah mereka untuk menguatkan mereka. Dikatakan di ayatnya 21 gitu ya. Di ayatnya 21 sampai 26 yang sudah kita baca, dia itu didatengin malaikat Allah dan dia berkata, karena itu saudara tetaplah bersemangat, karena aku percaya bahwa Allah itu akan membuat semuanya terjadi seperti yang dikatakan kepadaku. Jadi walaupun dia dalam kondisi lapar, mereka belum makan selama 14 hari. Paulus bilang, kita harus makan. Kita pasti selamat. Ayo makan, karena kita butuh tenaga nanti untuk berenang. Dan Paulus memecahkan roti, membagi-bagikan makanan kepada orang-orang itu. Dan makanan itu nantinya mereka buang semua ke laut. Dan itu makan terakhir mereka sebelum mereka selamat saudara. Dan di ayat 36 dikatakan, semua orang itu kembali bersemangat karena Paulus. Karena mereka melihat Paulus itu masih punya harapan. Karena Paulus itu punya Tuhan. Dan Paulus itu punya Tuhan yang bisa diandalkan. Lebih bisa diandalkan dari diri mereka sendiri. Lebih bisa diandalkan daripada para pelaut yang ahli dalam kelautan. So dari mana Paulus punya kekuatan untuk tetap bertahan di tengah badai itu? Kalau dia lihat kondisi, dia lihat situasi di sekitarnya, itu nggak ada harapan. Kalau dia cuma melihat pandangan dia di, aduh badai ini lagi mati nih, maka dia juga pasti akan sama seperti orang-orang lainnya yang tidak punya Tuhan, sama-sama putus asa. Tapi Paulus punya pengharapan di dalam apa? Di dalam Tuhan. Katanya Tuhan itu pasti akan menyelamatkan dia. Dan in God I trust. Seperti yang dibilang, di dalam Tuhan yang memiliki aku, yang aku layani, yang tidak pernah bohong, yang janjinya pasti digenapi, aku percaya dan kita pasti akan selamat. Badai itu tidak berlalu dengan mudah ya saudara, tapi di tengah kesulitan itu Paulus dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang yang belum percaya. Dia nggak perlu jadi berkat tunggu sampai nyampe di Roma 4 minggu, tapi di situ waktu di kapal dia bisa jadi berkat ketika dia percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita membaca kitab tentang badai ini, waktu saya membaca, saya teringat satu perikop lain yang juga punya cerita yang mirip tentang badai.
Pengen tahu, ini satu perikop yang terkenal yang kita mungkin suka, yaitu perikop Yesus menenangkan badai. Diceritakan pada waktu itu para murid datang masuk ke dalam kapal, terus Yesus itu di mana? Tertidur di buritan kapal. Lalu datanglah badai yang besar, kemudian para murid itu mengoyak-oyak Tuhan Yesus. Tuhan, ayo bangun Tuhan, ini tuh ada badai. Gimana nih kita mau mati. Kemudian Tuhan Yesus dengan kemahakuasaannya dia berdiri di depan kapal gitu ya. Dia bilang di hadapan murid-muridnya, tenang, diamlah gitu ya. Kemudian badai itu reda, semua kembali seperti semula. Nah saudara, ini satu perikop yang saya juga sangat suka gitu ya. Di tengah badai, di tengah kesulitan, ada Tuhan Yesus yang kita bisa oyak-oyak gitu ya. Kemudian setelah kita oyak-oyak, Tuhan Yesus cepat-cepat berbuat sesuatu. Badai itu cepat reda, mereka cepat selamat. Mereka nggak perlu mengalami kesusahan dalam waktu yang lama. Nah ini perikop yang sangat sering dipakai saudara ya, untuk menguatkan orang. Jangan takut, percaya, sebentar lagi masalahmu akan selesai, penyakitmu akan sembuh. Tuhan Yesus ini lagi tidur, yang penting kamu doa dengan kencang, bangun Tuhan Yesus sampai apa? Masalah kamu selesai. Lalu pertanyaan saya saudara, emang Tuhannya tidur waktu kita berdoa sekali? Emang Tuhannya lagi sibuk nungguin apa gitu ya, ngurusin orang sampai kita harus mohon-mohon berdoa berkali-kali sampai Tuhan mengabulkan doa kita? Saudara, badai hidup, kesulitan hidup mungkin itu nggak cepat berlalu. Jadi kalau kita punya pemikiran, kalau saya punya masalah itu pasti cepat selesai karena saya punya Tuhan. Sorry to say saudara harus siap-siap dikecewakan. Karena ada orang-orang di dalam kehidupan yang betul-betul cinta Tuhan, dia ikut Tuhan, tapi sepanjang hidup dia harus bergumul dengan penyakit. Sepanjang hidup dia harus bergumul dengan banyak permasalahan. Sepanjang hidup dia harus bergumul dengan banyak kehilangan. Dan itu realita di dalam mengikut Tuhan. Tuhan gak pernah bilang, ikut aku ayo masalah kamu selesai. Ikut aku ayo kamu kaya, gak perlu kerja, tinggal ongkang-ongkang kaki. Tuhan gak pernah bilang. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu ikut aku, kamu punya aku. Kalau kamu cari aku, kamu dapat aku. Dan apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa Yesus lakukan untuk kita? Dia bisa berjalan bersama-sama dengan kita. Dia bisa kasih kekuatan buat kita waktu kita merasa kita nggak bisa, untuk kita merasa nggak kuat. Dan bukankah itu pengharapan yang besar buat setiap kita saudara? Ada orang yang berjalan bersama-sama dengan kita di dalam pergumulan. Orang lain bisa tinggalin kita, orang lain nggak bisa bantu kita, tapi Tuhan janji dia bisa sama-sama kita di dalam badai itu. Saudara, ada seorang bapak yang adalah seorang pebisnis besar gitu ya, dan pengacara di Amerika. Dia punya banyak usaha waktu di Amerika, dia punya real estate, properti gitu ya, dia orang yang sangat kaya. Suatu hari anaknya yang berumur 4 tahun, satu-satunya anak laki-laki yang dia punya dari 5 anak, itu meninggal karena sakit. Kemudian setelah anaknya meninggal, itu dia bisnisnya bangkrut secara tiba-tiba. Kemudian setelah di dalam pergumulan, akhirnya bapak ini berpikir dia mau pindah ke Eropa untuk menjalani kehidupan yang baru bersama dengan istri dan anak. Tapi tepat momen-momen ketika dia mau naik ke dalam kapal, itu dia punya panggilan bisnis tiba-tiba. Akhirnya dia kirim dulu istrinya dan anak-anaknya untuk naik kapal duluan sebelum dia. Waktu istri dan anaknya naik kapal saudara, tragisnya itu kapal menabrak kapal lain, kemudian tenggelam. 4 anaknya perempuan meninggal di tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan. Tapi istrinya selamat. Istri yang selamat itu terombang-ambing, dia pakai kayu sampai gitu ya di pesisir pantai Eropa, nggak tahu gimana ceritanya. Kemudian dia kirim telegram ke suaminya, dia bilang, saya selamat tapi sendirian. Semua anak meninggal, barang bawaan habis. Suaminya kemudian dengan hancur hati si bapak ini, dia berlayar ke Eropa, dia naik kapal selanjutnya untuk susul istrinya ke sana. Setelah beberapa hari perjalanan, kapten kapal itu panggil si bapak ini. Pak, sini deh. Ini tempat di mana kapal yang istri dan anak bapak itu tenggelam. Di sini. Soalnya si bapak ini kemudian dengan sedih hati gitu ya, dengan hancur hati, dia lihat ke air. Dia bilang, anak saya ini 4 ada di dalam sini, sudah meninggal.
Kemudian dengan hancur hati juga dia kembali ke kamar. Di dalam kamarnya dia menuliskan satu lirik yang menjadi sebuah lagu yang terkenal sampai hari ini. Di dalam liriknya dikatakan, "When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows flow." Ketika kesedihan itu berlomba-lomba begitu ya, menggulung-gulung seperti ombak di laut. Apapun yang Tuhan itu sedang ajarkan, saya bisa bilang dalam diri saya, it is well with my soul. Adalah tenanglah jiwaku, tenanglah. Saudara, lirik ini bukan lahir dalam keadaan yang menyenangkan. Lirik ini bukan lahir karena bapak ini berpura-pura kuat begitu ya. Dia denial, enggak, anak saya masih hidup, enggak, saya pasti selamat, pasti nanti ada jalan keluar gitu. Enggak. Tapi Bapak Horatius Spafford ini menulis lirik ini di dalam kekosongan, kehancuran, momen terendah, titik terendah di dalam hidupnya. Tapi dia bilang di dalam hati, it is well with my soul. Karena aku punya Tuhan yang maha kuasa, yang berdaulat, yang walaupun aku belum tahu rencananya, tapi aku tahu di dalam badai hidup ini Tuhan punya kasih sesuatu yang saya nggak bisa imagine nanti. Terus kita yang ada di sini sekarang ada di dalam 3 kondisi, saudara. Yang pertama, kita mungkin dalam kondisi sudah melewati badai hidup yang begitu besar. Apalagi mungkin kita baru punya umur yang cukup begitu ya, 40, 50, 60, kita merasa saya sudah banyak makan asam garam gitu ya. Jadi kita mengalami banyak badai kehidupan. Atau yang kedua, kita sedang dalam kondisi saya sedang ada di dalam badai yang sangat besar di dalam hidup saya saat ini. Atau yang ketiga, saudara, kita sedang bersiap-siap yang kita nggak tahu kapan Tuhan itu akan masukin kita ke dalam badai. Nggak tahu waktunya kapan, badainya apa, kita nggak tahu. Tapi di 3 momen manapun di dalam hidup kita saat ini, saudara, apa kita bisa percaya dan kita bisa berharap kepada Tuhan? Kita bisa berkata, it is well with my soul. Tenang ya jiwaku ya, apapun yang terjadi, Tuhan itu masih punya kedaulatan. Tuhan itu masih punya kemahakuasaan. Terus kita juga perlu mengingat bahwa Yesus kita juga adalah Yesus yang menderita dengan begitu hebat. Yesus kita adalah Yesus yang melewati badai cobaan hidup yang begitu besar, yang orang bahkan gak sampai membayangkan gitu. Dia harus mati disalib, dia harus turun ke dalam dunia, dia tinggalkan surga yang mulia, yang nyaman. Dia harus terpisah dari Allah untuk menyelamatkan kita, untuk datang menebus hidup kita. Dia harus mengalami badai yang begitu besar, saudara. Dan ketika dia selesai disalib, dia mati. Kemudian iblis berkata, menang, kita udah menang, Tuhan kita berhasil dikalahkan, saudara. Tapi Tuhan bilang, no, gitu. Salah kamu. Walaupun aku mati, aku bangkit, aku yang menang. Bahkan di dalam kematian, kehendak Allah, kedaulatan Allah itu masih terjadi. Dan Tuhan yang menang atas maut, Tuhan yang menang atas badai, Tuhan yang menang atas penderitaan, juga adalah Tuhan yang sama yang membawa kita untuk menang atas keadaan kita, yang untuk membawa kita menang atas badai kita. Pertanyaannya, saudara, mau gak, setia gak kita di dalam Tuhan walaupun di dalam badai berkuat? Saudara, dalam firman ini bukan hanya mengingatkan saudara-saudara, tapi juga saya secara pribadi. Mari kita di dalam badai kehidupan apapun yang kita alami, saudara, kita percaya Tuhan, ada kedaulatan Tuhan di dalam hidup saya. Dan karena itu saya bisa bilang, kita bisa bilang dengan berani, gagah berani seperti Paulus, Tuhan, walaupun di dalam badai, saya mau jadi kesaksian yang baik buat orang lain. Saya mau jadi kesaksian bukan ketika saya hanya sehat, ketika saya kaya, ketika saya berhasil, tapi di dalam kesakitan, kelemahan, pergumulan, justru kuasa Tuhan itu lebih hebat dinyatakan di dalam setiap kita. Jadi berpeganglah di dalam Tuhan, karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan yang sama, yang berjanji menggenapi kehendak-Nya. Nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Hai hambaku yang baik dan setia, maukah sekarang kita setia di dalam dunia?
untuk kita nanti bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa.